sini kami akan membahas video kami yang bertema struktur organisasi, yang dimana kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, yaitu mulai dari saya sebagai moderator. Baiklah, perkenalkan, nama saya Abu Bakar dengan IPM 2505-117. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahidayani dengan IPM 2505-125. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati dengan FPM 25050027. Perkenalkan, nama NPM saya adalah 25050021. Perkenalkan, nama saya Ruka dengan NPM 2505-1043. Perkenalkan, nama saya Sari Penanulami dengan IPM 2505-04030. Perkenalkan, nama saya Sela Pasora dengan IPM 2505-030. You got me jumping like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 5 tentang struktur organisasi. Baiklah, sebelum saya memulai mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Purningsi, NPM saya adalah 25050021. Tim organisasi, yang besar maupun yang kecil, akan bertumpu di suatu hal yang sama, yang dimana untuk mencapai tujuan dan kesepakatan bersama. Namun, tujuan itu tidak akan pernah tercapai bila semua orang berjalan tanpa arah. Dan disinilah struktur organisasi hadir sebagai penuntun, pembentuk, dan penjaga keteraturan suatu struktur organisasi tersebut. Tanpa struktur, suatu organisasi hanyalah sekelompok individu yang entah dibawa kemana alurnya. Akan tetapi, dengan adanya struktur, sekelompok individu itu akan menjadi sistem yang hidup, yang dimana dengan struktur itu suatu organisasi itu akan mempunyai anggota yang akan mendapatkan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Dan tanpa struktur yang baik, suatu organisasi itu akan sangat sulit untuk mencapai tujuannya. Melalui struktur yang tepat, pembagian tugas akan lebih jelas, komunikasi antar anggota dengan anggota dengan pimpinan, bahkan anggota dengan anggota yang lainnya. Contoh nyata struktur organisasi di Indonesia. Jika kita melihat sekitar, contoh nyata struktur organisasi sangat mudah ditemukan. Di pemerintahan Indonesia, kementerian memiliki struktur hierarkis yang tegas, dari menteri, direktur jenderal, hingga unit pelaksana di daerah. Struktur ini memastikan kebijakan berjalan secara teratur dan konsisten. Perusahaan besar seperti Telkom Indonesia atau Pertamina menggabungkan struktur fungsional dan divisional untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia, memberikan pelayanan merata dari kota besar hingga daerah terpencil. Di dunia pendidikan, sekolah menata diri melalui struktur yang jelas, mulai dari kepala sekolah hingga koordinator mata pelajaran. Tanpa struktur itu, kegiatan belajar mengajar tidak akan berjalan dengan teratur. Setiap contoh ini menunjukkan bagaimana struktur organisasi hadir secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, sektor non-pemerintah juga menunjukkan bagaimana struktur organisasi menjadi fondasi utama keberlangsungan kegiatan. Organisasi non-profit seperti PMI, Basnas, atau lembaga sosial berbasis masyarakat menggunakan struktur yang membagi tugas secara jelas, mulai dari pengurus pusat, pengelola cabang, sampai relawan di lapangan. Tanpa pembagian peran yang rapi, penyaluran bantuan akan kacau dan tidak tepat sasaran. Di sektor industri kreatif, seperti perusahaan media dan startup teknologi, struktur organisasi cenderung lebih fleksibel.
Ada tim kreatif, tim pengembang, dan tim pemasaran yang bekerja secara kolaboratif. Walaupun terlihat bebas, mereka tetap memiliki alur komando yang jelas agar ide dapat dieksekusi dengan tepat dan cepat. Inilah contoh bentuk struktur yang lebih organik namun tetap terarah. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang jenis dan bentuk dari struktur organisasi. Seiring berkembangnya kebutuhan dan lingkungan, bentuk struktur organisasi pun beragam. Yang pertama yaitu adalah struktur fungsional, yang dimana struktur ini dibagi berdasarkan keahlian atau kecocokan untuk organisasi yang membutuhkan spesialis yang lebih mendalam. Selanjutnya yang kedua yaitu ada struktur divisional, yang dimana struktur ini yang membagi organisasi berdasarkan produk, wilayah, atau pasar, sehingga setiap unit dapat bergerak lebih fokus dan mandiri. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada struktur matriks, adalah jenis struktur organisasi yang unik karena menggabungkan dua bentuk departementalisasi, yaitu fungsional atau vertikal dan proyek atau produk horizontal secara bersamaan dalam kerangka kerja yang sama. Hal ini menciptakan rantai komando atau ganda dual reporting, yang dimana karyawan memiliki dua atasan. Yang pertama yaitu manajer fungsional, atasan yang bertanggung jawab atas sumber daya, standar teknis, dan pengembangan keahlian fungsional. Selanjutnya yang kedua yaitu ada manajer proyek atau horizontal, yang dimana atasan yang bertanggung jawab atas tujuan proyek atau produk, spesifik, jadwal, dan koordinasi pekerjaan lintas departemen. Baik, selanjutnya yang keempat itu ada struktur organik, yaitu adalah struktur salah satu jenis desain struktur organisasi yang dicirikan oleh sifatnya yang fleksibel, adaptif, dan memiliki tingkat formalisasi yang rendah. Struktur ini dirancang untuk beroperasi secara efektif di lingkungan yang dinamis dan tidak pasti, yang dimana organisasi perlu merespon perubahan dengan cepat. Struktur organik seringkali dibandingkan dengan struktur mekanistik yang lebih kaku dan terpusat. Jadi, setiap bentuk struktur dari keempat tersebut, di mana setiap bentuk memiliki keunikan dan setiap organisasi harus memilihnya dengan bijak sesuai dengan tantangan dan visi yang ingin dicapai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi struktur organisasi. Yang pertama, memperjelas peran dan tanggung jawab, yaitu memperjelas posisi setiap individu serta tugas dan tanggung jawabnya secara rinci. Yang kedua, menetapkan jalur kepemimpinan dan komunikasi, yaitu mempermudah karyawan untuk mengetahui siapa yang harus dilapor dan bagaimana komunikasi internal berjalan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi kerja dengan adanya pembagian yang jelas. Pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien karena tidak ada pemborosan waktu. Yang keempat, mempermudah koordinasi, itu memudahkan koordinasi antar departemen, definisi, atau individu yang bekerja sama dalam suatu proyek. Yang kelima, membantu evaluasi dan pengawasan manajemen lebih mudah karena evaluasi kinerja karyawan dan mengawasi operasional karyawan karena semuanya sudah terstruktur. Selanjutnya, tujuan struktur organisasi, yaitu mempermudah tujuan bersama, yaitu mengintegrasikan seluruh sumber daya manusia, modal, waktu untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dengan pembagian kerja yang jelas dan alur kerja yang efisien. Produktivitas karyawan diharapkan meningkat. Yang kedua, mengembangkan organisasi struktur yang baik menjadi landasan untuk pengembangan dan pertumbuhan organisasi di masa depan. Yang ketiga, minimalkan konflik. Kejelasan peran dan tanggung jawab dapat mengurangi potensi konflik akibat kesalahpahaman atau tumpang tindih tugas.
siapa setiap tindakan yang harus dipertanggungjawabkan. Struktur bukan hanya gambaran visual di dalam bagan, ia adalah bahasa organisasi yang menciptakan arah yang jelas. Struktur organisasi mengaruhi tindakan organisasi dan memberikan dasar bagi prosedur operasional, standar, rutinitas. Hal ini termasuk menentukan individu mana yang dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dengan demikian sejauh mana pandangan mereka membentuk tindakan organisasi. Organisasi sebuah sistem yang mengidentifikasikan jabatan dan fungsi serta mengembangkan bagaimana tugas pekerjaan secara formal, dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan dalam sebuah organisasi. Adapun pengaruh struktur organisasi dalam pengaruh kinerja. Yang pertama, menentukan kejelasan peran dan tanggung jawab, yaitu struktur organisasi menyusun siapa yang bertanggung jawab. Misalnya, jika struktur tepat, maka karyawan akan tidak bingung mengenai pekerjaannya. 2. Mempengaruhi komunikasi. Struktur menentukan jalur komunikasi formal dalam organisasi. Jika struktur terlalu panjang, informasi jadi lebih mudah dan salah. Jika struktur lebih sederhana, maka komunikasi lebih cepat dan efektif. Yang ketiga, keputusan lebih efektif. Struktur menentukan apakah keputusan terpusat, sentralisasi, atau disebar. Desentralisasi. Desentralisasi baik untuk situasi stabil, sedangkan desentralisasi yaitu cepat dalam merespon perubahan. Adapun yang keempat, meningkatkan koordinasi antar bagian. Struktur koordinasi yang baik mencegah yang pertama, duplikasi pekerjaan, dan yang kedua, konflik antar bagian, yang ketiga, pemborosan sumber daya, dan yang kelima, mempengaruhi motivasi dan kepuasan bekerja. Karyawan yang puas dan bermotivasi biasanya lebih produktif, lebih loyal, dan bekerja lebih berkualitas. Dan yang terakhir, yang keenam, mempengaruhi fleksibilitas organisasi. Struktur yang kaku sulit beradaptasi terhadap perubahan pasar, teknologi, dan kebutuhan pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rocky Daputra dengan NPM 25050043. Di sini saya sebagai penutup presentasi kami dalam materi struktur organisasi, yaitu pada akhirnya struktur organisasi bukan hanya tentang posisi dan jabatan. Dia adalah fondasi yang memungkinkan kerjasama, membangun kepercayaan, dan menciptakan arah yang jelas bagi semua orang. Dengan struktur yang tepat, sebuah organisasi tidak hanya mampu bertahan, tetapi mampu tumbuh, berinovasi, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Struktur organisasi adalah bukti bahwa keberhasilan bukanlah hasil kerja satu orang, melainkan hasil dari sistem yang terbangun dengan sadar, terencana, dan terpadu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.